Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu di kitab Usul Fiqih. Saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu. Kiai dulu itu memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai gitu. Terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu udah. Makanya dulu itu kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut ini masuk surga ndak. Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan tidak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat itu udah keren kita. Imannya loh. Itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya masa ada imannya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat kok iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap ini. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran apa dididik? Sama siapa? Teks bahasa Arabnya Mas. Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat itu Imam Amudi disuruh ngajarin. Kita masih ingat kata-katanya Istajiblah ala wajahnya bihadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya pada Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan biasanya betul-betul paling jadi khayal nikmat ada itu punya tapi nikmat. Orang desa-desa kalau ke Jakarta Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi tidak kayak kampung sini. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya dapat orang cantik. Jadi Allah itu sangat pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Dan itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niat ngajar standar anak-anak. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang sama siapa teksnya? Ya malaikat wahai para malaikat. Dia bilang nisbatuna ini wassalasa ila mala nihayat dalam nisbatul fardhi ila asli. Angka itu jumlahnya berapa? 2, 3 sampai 10. Semuanya itu nisbatul fardhi ila asli. Binisbat ila wahid nisbatul fardhi ila asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandik iman, kue iman, kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW. Dari milih lo. PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu satu. Karena angka gak bisa dimulai kecuali dengan angka. Makanya nisbatus naini wassalah ila mala nihayatalah. Nisbatul fardhi ila asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke ini. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya. Itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran sehingga meskipun kita tidak mengenai Rasulullah, tidak mengenai sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin betul. Kedua
kedua gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai satu titik. Tak gambar kamu bagus, tak jelek, tetap dimulai satu. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatul wujud. Makanya Quran dimulai Bismillah, dan Bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama bak itu ada titik. Itu kata semua ulama. Itu titik itu singkatan dari bikana makana wabi aku lumayan, karena saya semuanya bi itu karena saya. Jadi makanya satu-satu bikin sampai kan kamu jadi wali itu bisa terbang ke muka. Kalau terbang ke muka ya sudah umroh aja bayar, kalau enggak ya maklaran KBH atau apa ya, cari gratis ya gratis kan ya, dapat orang 10 gratis satu, terus orang nggak umroh dirayu supaya umroh. Pelanggaran fikih itu, kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah, kayak saya itu juga sering bingung kamu. Gus sama umroh, kenapa? Gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang, nggak boleh Gus. Secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Nggak boleh Gus diminta uang, nggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya Gus mau umroh, nggak nikmati, kenapa? Disuruh ngajar. Ya saya mohon anak-anak diki semuanya yang senang Quran itu harus senang sampai kayak saya, sehingga tahu mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sederhir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita yang menekuni ilmu itu nomor 1 praktek. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan syahidah, Allah kan nggak tertandingi syahidah, annahu la ilaha illallah, wal malaikatu. Malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilmi. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan, tapi dari Allah, malaikat, kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu nggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu nggak kalau 2 cabang dari 1 asal? Nggak pernah ragu. Semua gambar serut apapun dimulai dari 1 titik, ragu nggak? Nggak kan? Nah, imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sesaknya itu. Itu terus juga sebenarnya jadi iman. Amkuliku min ghairi syai'in amhumul. Kata Allah lagi, kalau kamu nggak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Kalau orang sepakat kamu stres. Terusannya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ardh. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit. Bala yukin, kamu juga nggak mau kan dibilang stres. Ini ngaji ilmu dulu, yang terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Haddatsana Abdul bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Mahdi an-Nabi an-Hurairah radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi rasul. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awqa'u terus kita tahu semua nabi itu punya mukjizat, ya semua nabi punya mukjizat hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya untanya Nabi Soleh itu kan unta tapi keluar dari batu, itu kan aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizat Rasulullah SAW itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep. Terus kata Rasulullah SAW, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari. Sekarang kita logika. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, pikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang,
Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya enggak, ini asli enggak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin pakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku. Jadi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran itu semuanya ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu baca al-Qur'an mawaddatau. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai itu masih dimotivasi sama Allah wa iya tafarraqo yustillahu dalam bersatu. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada keprahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil ya. Kita tidak bunuh diri. Itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati apa sabar, apa dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil ya. Terus beliau dikomentari begini sama ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sarihi. Falam yusyahidha illa man hadara. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik. Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil ya. Kita beri contoh ya Quran panduan yang paling gampang misalnya. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis katanya ini sahih ndak. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya, hadisnya ini sahih ndak? Ini kata Nabi. Memangnya kata Nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin, datang kemana? Kemudian dengar Nabi baca waktu pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi juga ada hotel, ya ada pondok. Pondoknya Nabi hanya sifat. Nabi baca maghrib bukan diskusi, bukan debat. Kemudian sampai pada titik ayat amkuliku min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang mewujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam wujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada paham nihilisme. Kalau paham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu mawjudat, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang itu kan akal nggak bisa menerima. Kalau sesuatu ini ada penciptanya pasti. Terus akhirnya Jubair itu simpul di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatu, hampir saja hati saya terbang.
Kalau riwayatnya Imam Ahmad, fakaan nama sudi apa di hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua Coba kalau Nabi Muhammad ada juga dulu itu terus membunyikan tongkat dekat Misra, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa? Kok kurang keren kalau dihitung gimana ya kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari malah panjang. Panjang lah pokoknya. Muat Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkat. Coba tongkatnya Nabi Musa dulu. Coba anak-anak pergi. Coba kayak mau pukul kucing aja nggak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat seperti itu enggak. Nanti kalau Quran menunjukkan sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas, soal kampanye di mana? Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan, tanpa apa? Cukup pakai fala yamur terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaratat bi qadri asal wa mu'jizatul Quran mustamiratun ila yaumil wa kharquhu lil adab fi usulihi wa balaghatihi wa ibadihi bil ma'ruf. Kata ini yang orang satu dari caranya ini. Fala yamurru asrun minal aqsar illa wa yadharu fi shay'un mimma akhbaru bi annahu sayakun wa asfat jawab. Hadza aqwal mustamil. Maka wakilanya anal al-makna anal mukjizat al-madiyah kanat siyatan musyahadu karena qoti soleh wa asal. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Tapi dasarnya Laut Merah di sebelah apa betul sama tongkatnya itu semuanya itu hanya memanjakan mata, urusan mata. Terus wow. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad itu berdasar akal. Artinya berdasar akal ini dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan, wow itu keren kan? Terus kita bilang, menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk, Anda juga tidak mampu. Loh, untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laupo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang inna wa la yastahi ayadriba matalam ma ba'udah. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya uratnya kayak apa? Masih punya kumannya seberapa? Ya enggak. Nyamuk itu kecil, punya organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu paham bahwa kita tidak untuk memaksa tidak mampu saja menunjukkan ada tongkat keluar dari Nakoti Soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Cek goblok ya. Nah kita alhamdulillah tidak sejenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu ribat ala kulli syai'in untuk lihat nyamuk. Benar. Udah tidak usah bikin hidup, saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk. Nyari materi dari apa? Gampang banget bikin patung gajah sama patung nyamuk. Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ejaz itu pakai nyamuk bukan pakai. Kalau ustaz-ustaz yang agak jorok malah contohnya nyamuk kecil. Kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi. Gimana itu cara? Makanya di sini ada kitab Fitkon itu komentarnya itu ini kitab Al-Fitkon karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi. Kata Imam Suyuti itu ngarang kitab Fitkon. Wahya imma fisiyah wa imma akliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik bisa dilihat
panca indera bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat istiyati baladati biladati goblok wakil lati basqati dasar wong goblok mukjizat kok ngenteni simbol. Maksudnya dasar untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu halal yang seperti itu. Paham? Mergo likil lati napa akli. Wa aktsaru mu'jizati hadhil ummah aqliyatun li fa'idakatin wa kamali aslak. Dan mukjizat yang umat ini semuanya berdasar akal karena sudah jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak laut merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mau. Makanya terus Quran terakhirnya bahwa muda bertinfil arti wala itu yang berjalan ini illa umamun bangsa. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang itu sudah ayatun min ayat. Paham ya, terus ini itu bangga ditunggoni nopo Quran, ditunggoni nopo. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basir. Fayakunu mayatadu li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ra'si yang qaribu bin qiradi musyahid. Sesuatu yang tampilan dasarnya itu disaksikan mata, maka itu bisa era tongkat Nabi Musa seperti itu habis kan? Bisa mengeringkan laut merah habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil. Ya contoh sosial saat kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadiminal itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung habis kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini kalau kecewa ya wal kadiminal itu ngempet. Termasuk saya ini biasanya ngaji khusus tuh baca ini. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidha ngempet terus ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna juga kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden, kecewa menteri, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa gak sama bapak. Kenapa?